Otak budak itu ketika gue kasih tahu, oh uang tuh dicetak. Uang dicetak itu ada backingannya nggak? Ada, gue sebut di sini. Tadinya emas 1971. Sekarang dia backing sama apa? Sama minyak, gue kasih tahu. Dolar itu belakangnya minyak. Ini nggak ada yang ngerti nih ekonomi Keynesian. Petrodolar sistemnya. Jadi ketika emas itu sama Nixon diambil, Bretton Woods system berantakan. Dia ganti ke minyak. Ketika dia ganti sama minyak, tukerannya apa sama Saudi? Dibilang sama Saudi, oke, lu kasih gue minyak dalam US dollar. Biar semua orang pakai US dollar. Jadi reserve currency dunia karena semua orang butuh minyak. Nah ini yang diganti dengan apa sekarang? Kalian pikir ke depannya ini akan seperti apa gamenya? Mereka mainnya seperti itu, lalu mereka tukar senjata sama Saudi. Oh ini gue kasih tank, lu gue kasih ini. Tapi lu kasih gue minyak sama US dollar. Makanya semua ya, Cina itu fokus banget dengan electric vehicle. Kalau lu datang ke Chongqing sekarang, itu semuanya listrik. Kaget lu sana. Itu udah kayak di masa depan, itu udah lewatin apartemen, kereta. Semuanya mobil listrik di Chongqing, bayangin. Jadi kalau lu mikir dunia ini cara kerjanya masih kayak yang lu pikir, lu ketinggalan. Cina ini lagi melakukan ini, Rusia juga barengan. Kenapa? Karena mereka mau banjirin dulu. Mereka mau banjirin, lu lihat kan BYD masuk Indonesia dia banjirin kan. Dia akan banjirin dulu dengan mobil listrik. Kenapa? Biar US-nya lepas speknya sama petrodolar ini. Biar pakai mobil listrik, itu agenda mobil listrik. Ini gue bongkar nih cara pikir elit global. Mereka itu mau bongkar ini semua, ya. Mereka tahu uang itu dicetak, tapi karena minyaknya dibeli pakai ini, dipakai sama komoditas. Nah ada yang ngomong nih, oh lu gak ngerti inflasi. Karena otak lu budak, lu baca buku siapa, belajar dari mana. Orang kan bilang, oh kira datanya begini. Datanya yang kasih siapa, ya kan? Buku yang lu baca, buku yang mana? Lu pernah baca edisi pertamanya Adam Smith? Gak pernah kan? Gak punya duitnya kan buat beli? Nah itu pertanyaannya. Lu baca udah edisi yang direvisi ke berapa? Udah didesain nih buat diajarin di sekolah, diajarin di kampus. Otak lu gak bisa keluar dari sana. Itulah otak budak. Udah terbudakin dari kecil. Kayak budak. Ya ada levelnya aja. Ada yang manajer naik BMW itu budak juga sama budak. Karena lifestyle-nya cicilan mobil, rumah mewah. Tapi cicil gitu. Riba. Kelihatannya dia punya duit padahal miskin gitu. Karena gak paham sistem. Terus gue ngomong kayak ini banyak yang suka. Oh lu begitu aja lu kayak gak pernah berutang. Gak pernah, gue gak pernah berutang. Gue anti riba. Ya, gue sama sekali gak percaya. Karena ya akar dari semua kemiskinan yang ada adalah riba. Gue udah selalu jelasin. Ada uang sedikit lu bungain aja, itu kan gelembung. Semuanya kan jadi riba. Semua yang lu sentuh ini kan jadi riba semua. Itu sederhana, lu kasih titik aja orang utangin ke orang. Nih cash nih segini. Titik aja orang itu jadi semuanya. Semuanya jadi hutang. Gak ngerti kan ya, makanya lu belajar Keynesian mulu. Ya, jadi bego. Pertanyaan gini, kalau lu ngerti tentang uang, orang bilang, oh Timothy cuma ngomong cetak-cetak uang, gak ngerti inflasi. Kok lu masih miskin? Kok gue kaya sendiri, lu miskin sendiri? Kenapa? Artinya lu gak ngerti, you don't know what the fuck you're talking about. Lu gak paham USD sama minyak ini hubungannya apa, kenapa Cina banjirin market begini? Lewat Indonesia gimana? Hilirisasinya gimana? Kenapa? Karena gue mainnya udah sama yang paling atas di negara ini. Gue tahu cara kerjanya gimana. Orang bilang, oh kemiskinan struktural terjadi begini, oh nggak bisa segampang itu lu salin. Dunia ini kerjanya sangat gampang. Ini gue kasih bocoran di sini. Kalau lu bener-bener ngelakuin yang terbaik yang lu bisa lakukan. Setiap lu dikasih sesuatu ke tangan lu untuk dikerjakan, lu lakuin yang terbaik ini. Lu nggak mungkin gagal.